Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Duto Official Media. Media. Baik, di sini kita bersama narasumber dan aktor ya di SMP Negeri 2 Tomo. Sebelumnya perkenalkan diri dulu mungkin ya. Oke. Perkenalkan, saya Nandang Subarman. Saya selaku guru PAI di SMP Negeri 2 Tomo. Itu mungkin. Oke, baik. Tak kenal maka tak kenal mungkin ya. Oke. Ya, sudah kenal ya antara narasumber dan juga pembawa acara ya Pak Ustadz. Mungkin untuk mengawali bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini kabar saya sangat baik-baik saja. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada hal-hal yang mengganggu kesehatan saya, alhamdulillah. Semoga kedepannya juga insya Allah diberikan kesehatan lah. Walaupun bulan Juni memang kesibukannya sangat sibuk sangat sibuk sekali, sangat padat. Bagi kita seorang guru pastinya sangat sibuk. Ya, karena memang menghadapi kenaikan kelas dan kelulusan siswa kelas 9 sangat menguras energi sekali, sangat menguras energi sekali. Nah, ngomong-ngomong menguras energi, pastinya banyak pengalaman ya terkait mengajar. Pastinya pengalaman mengajar itu membuat kita bahkan tidak hanya menguras energi, tapi memang energi kita memang bisa memacu spirit belajar siswa dan kita terutama guru. Nah, pengalaman mengajar seperti apa sih yang Pak Ustadz dapatkan dari selama menjadi guru? Alhamdulillah saya pertama kali di SMP Negeri 2 Tomo ini pertama masuk ke sini tahun 2017, 17 Juli 2017 pertama setelah lulus, 2 tahun setelah lulus, 1 tahun setelah lulus. Kebetulan saya langsung ngajar kelas 9. Langsung kelas 9. Dan pengalaman yang saya rasakan sampai saat ini sangat membekas sekali. Sebagai guru itu harus mengajar sesuai dengan usianya, sesuai dengan zamannya. Karena pelajaran atau didikan pada usia kita atau pada zaman kita belum tentu ya, masuk kepada anak-anak zaman sekarang. Jadi kita tuh dengan anak-anak tuh kadang-kadang harus say bro dan sis gitu kan. Seperti itu harus mencairkan suasana, jangan sampai dengan antara guru dengan siswa tuh kaku lah. Apalagi untuk siswa-siswi di tahun sekarang yang memang secara kelahiran mungkin bisa dikatakan generasi Z ya. Nah, Gen itu. Z ya mungkin jadi, menyebutnya. Ya, jadi kita harus bisa menguasai atau bisa masuk ke ranah mereka. Jadi jangan sampai ada ketika kita gen apa sekarang Gen Z, jadi jangan sampai ada jomplang lah. Jadi harus masuk ke dunia mereka. Tapi mungkin Pak Ustadz Gen Z mungkin ya? Ya Gen Z. Gen Z ya. Ya 93 Gen Z ya. 93. Nah, bagaimana pengalaman memasuki ranah Gen Z ini? Karena kan yang paling dekat dengan Gen Z itu ya FYP gitu ya. Nah, itu. Jadi kita pun harus dengan kemajuan teknologi sekarang, kita harus lebih melek teknologi, kemudian kita harus update medsos dengan bahasa-bahasa mereka. Jangan sampai ketika anak-anak tahu ini, kitanya kuper gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman lah. Mungkin kenakalan kita dulu tidak masuk area medsos, tapi kenakalan siswa-siswa sekarang udah mulai ranah digitalisasi. Jadi kita pun harus paham hal itu untuk mengatasi atau meminimalisir kenakalan-kenakalan mereka lah, seperti itu. Gen Z kan serba upload ya. Nah, itu. Mungkin kita harus adaptasi. Nah, itu. Nah, berbicara tadi ya Pak Ustadz pengalaman mengajar mungkin ya. Ada mungkin pernah menjadi wali kelas? Kalau ada, bagaimana itu?
ada ketika itu saya ditugaskan untuk menjadi wali kelas kelas 9. Kelas 9 juga. Kelas 9. Karena saya spesialis kelas 9 kayaknya, karena baru satu kali untuk menjadi wali kelas 7. Kelas 8 apalagi belum. Di kelas 9 ini bisa jadi menjadi wali kelas yang nyaman tapi menyedihkan juga. Karena menarik, sangat menarik sekali ketika kita sudah mengikat atau menjalin komunikasi dengan siswa, dengan yang kita menjadi wali kelasnya. Tapi berapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita terpisahkan oleh jarak dan ruang, dan waktu gitu. Jadi bisa dikatakan menyenangkan, tapi kesenangan itu tidak lama gitu. Satu periode itu panjang tetapi terkesan singkat. Nah itu. Kemudian untuk kelas 9 itu karena memang udah dari segi usia itu mulai mereka udah agak sedikit dewasa. Jadi solidaritas, kemudian cara berpikir mereka, cara menghormati seorang guru, mereka mulai terbentuk. Kemudian dengan acara-acara mereka, dengan mengadakan acara-acara pun di luar pun mereka pun sangat antusias, kemudian melibatkan wali kelasnya juga. Sangat luar biasa itu dengan porsi anak SMP gitu kan. Dengan membuat acara di luar itu sangat luar biasa dan melibatkan wali kelas gitu. Dan kita pun sebagai wali kelas harus bisa mengimbangi lah. Nah, kembali tadi kita harus bisa mengimbangi hal itu. Mungkin seperti itu. Menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali menyedihkan. Kalau boleh tahu nih hal-hal yang menyenangkan selama mewali klasik, itu pastinya ada ya. Mungkin kedekatan dengan orang tua, dengan orang tua siswa, kedekatan dengan komunikasi. Nah, komunikasi kita lebih bisa berkomunikasi baik dengan orang tua gitu. Jadi kita dalam mendidik, di sisi lain kan kita harus mendidik anak, anak yang kita wali kelasi. Di sisi lain juga kita memang harus wajib, dan ini memang sesuatu yang harus kita berkomunikasi dengan orang tuanya. Terutama jembatan ya antara itu dengan orang tua siswa sangat luar biasa ya. Ada lagi selain itu? Mungkin yang menjadi, nah ini mungkin di ranah-ranah yang memang sensitif ya, karena memang mereka mulai dewasa nih. Yang paling menyenangkan itu ketika menangani anak-anak yang berpacaran. Nah ini kan normal gitu kan, normal sekali. Makanya saya orang yang memang tidak melarang untuk pacaran. Kalau ditanya nih ya, Pak, kalau pacaran boleh gak? Atau Pak, lagi bobogohan boleh gak? Kalau bobogohan mah nggak boleh, kalau bogohnyaan boleh. Itu. Jadi kalau misalkan gini, karena pacaran itu kan ungkapan perasaan mereka, jadi kenapa harus dilarang? Tapi harus diawasi dan dibatasi oleh kita. Itu pun ungkapan rasa mereka, jadi jangan sampai dibunuh begitu saja. Karena itu potensi anak juga. Nah, hal yang wajar itu sangat menyenangkan sekali itu ketika menangani hal-hal yang seperti itu tuh. Jadi berasa berapa tahun ke depan kita ke belakang gitu ya. Menolak ya. Oke teman-teman, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Berkaitan dengan catatan akhir tahun ya, film catatan akhir tahun yang beberapa hari yang lalu telah kita buat. Nah, pengalaman pertama ya sebagai aktor yang berperan di dalamnya itu bagaimana? Oke. Pertama gini Pak, dari pengalaman saya dari tahun 2017 dan mungkin ini dari tahun-tahun sebelumnya, karena untuk pembuatan video catatan akhir sekolah ini baru sekarang dan baru pertama kali dibuat, dan ini sangat luar biasa sekali. Ini pembuatan video catatan akhir sekolah ini di Duto ini baru pertama dibuat, dan itu sangat luar biasa dan hasilnya di luar ekspektasi, sangat luar biasa sekali. Kemudian saya sebagai
dan masuk bukan sebagai aktor ya, tapi cuma aktor pendukung lah. Pertama, karena saya orangnya introvert ya, bukan orang yang suka di depan layar atau dengan apa namanya di setting enggak. Tapi dengan ada arahan dari tim sangat luar biasa sekali. Saya sangat menikmati untuk itu dan apa ya? Saya bisa berkolaborasi, mengekspresikan diri, bagaimana melihat skrip harus seperti apa. Nah, itu sangat menyenangkan sekali. Dan ketika lihat hasilnya sangat luar biasa sekali. Tidak menyangka lah Duto bisa seperti ini gitu kan. Ternyata potensi Duto itu luar biasa sekali, Pak. Harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Yang pertama, kita tuh kelebihan kita banyak anak muda. Iya, betul. Nah, itu. Bukan berarti menyampingkan orang tua. Orang tua pun itu mensupport sangat luar biasa sekali. Malah menyatu dengan zaman ya. Nah, mau beradaptasi. Tidak ada orang tua, tidak ada anak muda, tapi semuanya baik karyawan, baik guru dan lain sebagainya itu sangat berantusiasi mengikuti perkembangan zaman. Mungkin itu hal yang menurut Pak Ustadz keren mungkin ya. Keren sekali karena untuk di seputar di lingkungan sekolah itu jarang sekali, Pak. Jarang sekali. Apalagi di daerah Sumedang itu baru belum mencakup banyak lah yang seperti ini, membuat video catatan akhir sekolah dengan konsepnya, bagaimana ketika membuat konsep sebelum teks video, sebelum menentukan aktor, menentukan skripnya itu sangat luar biasa sekali. Dan saya mengapresiasi sekali terhadap tim Duto Official itu ya, sangat luar biasa sekali. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana elemen-elemen yang berperan dari mulai siswa ya, kemudian tim, guru dan juga mungkin ada elemen tambahan ya, kemarin kita damkar ya. Ya. Itu kan memang tidak berekspektasi lebih ya, tapi setelah kita lihat dan menonton filmnya bersama jadi sesuatu yang wah gitu. Oke. Apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita kerjakan dari film atau pembuatan video catatan akhir sekolah ini, banyak sekali dari mulai guru, dari mulai siswa, kemudian elemen-elemen yang lain, ternyata di Duto itu potensial banget, dan itu pun tidak dimiliki oleh setiap sekolah, dan itu sangat potensi yang harus dikembangkan, terutama ketika anak diajak untuk berakting, membuat video, itu sangat antusias sekali. Kemudian ketika anak dikumpulkan untuk membuat satu video dalam satu frame, kemudian dalam satu skripnya harus mengikuti arahan, itu sangat antusias sekali. Kemudian ketika ada mengundang apalagi ketika mengundang damkar nih ya, sangat luar biasa sekali. Apalagi di sisi lain kan kita ini baru karena tahun-tahun kemarin perpisahan itu atau pelepasan kelas 9 itu diwarnai dengan perpisahan dengan panggung dan lain serba-serbi yang seperti itulah, dengan masih zaman-zaman jadul lah seperti itulah. Tapi dengan adanya aturan pemerintah untuk membatasi, itu mengeluarkan imajinasi yang terpendam di sekolah, sangat luar biasa sekali. Jadi ada aturan yang di sisi lain dirasa membebankan, tapi di sisi lain membangkitkan imajinasi di sekolah. Dan ini sangat terbukti ketika pembuatan film catatan akhir sekolah, ini sangat keren sekali. Ini tidak dibayangkan dari awal akan ada seperti ini. Mungkin saya nih kembali lagi ya, saya menjadi wali kelas 9 2 tahun kemarin, saya membuat video dengan anak.
karena saya gurunya sendiri dan yang memvideo murid. Dan itu masih ada filenya masih ada. Dan itu pun belum di-up karena memang pada waktu itu dari pimpinan dari SMP ini kurang respect terhadap pembuatan hal seperti itu, tapi alhamdulillah didukung di tahun sekarang dengan kepemimpinan Bapak yang sekarang, Bapak Kepala Sekolah, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini memunculkan potensi-potensi baru, baik dari guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Sangat mendukung sekali. Bahkan tim pun bekerja keras ya untuk sekali. Catatan akhir tahun ini. Saya menyaksikan sekali, untuk salut banget dan angkat topi untuk tim. Ini bekerja hampir lebih dari 24 jam. 24 jam tuh kurang. Dan mereka ini salah satunya tim editor dan lain sebagainya. Sangat luar biasa tuh. Pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi kayaknya. Udah kayak lagu aja gitu. Warung Madura tersaingi mungkin ya? Tersaingi. Warung Madura. 24 jam ya? Warung Padang. Oke, untuk catatan akhir tahun ini mungkin dari beberapa segmen dan durasinya memang kita coba di 30 menit ya. Nah, dari 30 menit itu dan yang dirasakan, kita berbicara feel mungkin ya. Feel yang didapatkan selama menonton di 30 menit itu, di bagian mana yang membuat Pak Ustadz paling wah gitu? Di film ini yang paling wow itu ya kalau misalkan interaksi antara murid dengan guru itu sudah biasa gitu kan, tapi ketika suatu film terkonsep dengan baik, kemudian antara penempatan kamera, kemudian bagaimana siswa diatur sedemikian rupa, itu sangat luar biasa. Ketika nanti kalian boleh lihat di tayangan video fullnya, ketika anak-anak di lapangan itu kemudian di-shoot dengan drone itu sangat luar biasa sekali. Dan itu memunculkan sesuatu yang baru gitu, bukan hanya sekedar disiram oleh damkar, hura-hura dan lain sebagainya, basah-basahan itu udah biasa. Tapi ketika suatu tayangan dikonsep dengan baik, dengan konsep yang matang, itu sangat luar biasa sekali. Bukan basahnya tapi di momennya. Momennya. Makanya sesuatu yang harus dipersiapkan, harus dipersiapkan dan harus disiapkan lah. Mau tidak mau itu. Kalau bahasanya guru saya tuh gini, naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Jadi setiap segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kalau ingin memunculkan sesuatu yang luar biasa, maka harus ada dipersiapkan. Maka ketika kita gagal berencana, maka seolah-olah kita sudah merencanakan kegagalan itu. Berarti prepare ya. Prepare itu bagus. Harus matang ya. Kemudian praktis tentunya. Tidak menyulitkan berbagai pihak yang kita libatkan tentunya, dengan prepare tadi, dan juga present mungkin kita tampil dengan seluas mungkin, menikmati mungkin, sehingga bisa menikmati hasil dari catatan akhir tahun yang kita rasakan sangat bisa dijadikan hal yang membanggakan. Membanggakan sekali, karena walaupun kita tidak berbicara hal-hal yang kekurangan kan, karena memang kita baru pembuatannya ini sangat baru sekali. Tapi ini luar biasa, bukan sesuatu yang baru, karena kalau baru itu ada berapa persen gitu kan, tapi ini hampir 99% lah bagus. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Kalau kita pakai kalkulasi 1 sampai 100 untuk catatan akhir tahun ini? 120. Oke, mantap ya. Baik. Ada pengalaman lain berkaitan dengan catatan akhir tahun yang momen-momen lucu mungkin bersama anak-anak? Momen-momen lucu apa ya? Ini sebetulnya nih, kembali tadi ya, saya sebetulnya kalau disebut fobia kamera, yang nggak terlalu sih, cuma nggak terlalu pede lah di depan kamera. Tapi ketika sudah dilihat,
Dan didengarkan suaranya nggak terlalu begitu jelek sih ya. Not bad lah ya. Nah ya, tapi ini kembali lagi time editor. Editor sangat luar biasa, tepuk tangan sekali itu ya kalian anak-anak. Nah, kemarin kita lihat antusias dari penayangan catatan akhir tahun ya. Bahkan kita lihat beberapa anak-anak ada yang meneteskan air mata ya. Nah itu hal yang menurut saya tuh membanggakannya tuh mereka tuh menonton, tapi mereka bisa menikmati nostalgia gitu ya. Nostalgia bagaimana mereka 3 tahun lamanya di sekolah dalam durasi 30 menit ya. Itu mereka bisa mengekspresikan setelah menonton. Ini Pak, jangankan anak-anak, saya selaku gurunya aja candu itu lihat video itu. Beneran, saya nggak ada apa ini settingan ini harus bilang candu gitu kan. Nggak, emang beneran ini. Malahan ketika saya melihat video itu ada satu momen, mungkin nanti ada tayangan video yang lain ya. Ada momen di mana saya pun hampir meneteskan air mata. Karena memang mungkin latar belakang saya juga apa ya, nggak begitu jarang tersentuh lah perasaan, tapi pada kesempatan itu sangat tersentuh sekali. Malahan sangat malu sekali itu dilihat oleh orang tua. Itu saya lihat, saya meneteskan air mata pura-pura pakai di belakang gitu. Baik, kita melanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Berkaitan dengan film catatan akhir tahun. Tadi berkaitan pengalaman ya. Kemudian kita sekarang masuk kepada suka duka. Suka duka selama pembuatan film catatan akhir tahun. Pertama mungkin ini ya, suka dukanya nih. Dukanya itu mungkin bukan duka tapi kesulitan lah. Kesulitan ketika mengumpulkan siswa. Kemudian ketika sutradara menginginkan hari ini misalkan berkumpul, tapi anak-anaknya, karena memang anak-anaknya sebagian besar yang dipakai itu anak-anak kelas 9. Jadi anak-anak kelas 9 terkendala dengan pendaftaran. Kemudian sutradara waktulah bentrok untuk mensinkronkan waktu antara sutradara dengan aktor itu sangat susah. Mengatur jadwal sangat susah. Apalagi berkaitan dengan cuaca. Nah, cuaca juga. Kemudian sebelum lagi ujian, kemarin-kemarinnya habis ujian. Nah, seperti itu. Kemudian adapun mungkin sukanya mereka menikmati dengan enjoy saja, dan saya juga sebagai peran pendukung pun menikmati saja karena memang ini hal yang baru untuk saya. Ada lagi ya mungkin untuk dukanya mungkin ya. Salah satu ini duka, bukan duka tapi harus diperbaiki untuk kedepannya. Hal-hal yang seperti ini walaupun kita terbatas dengan budget, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, dan ini sangat luar biasa sekali walaupun tanpa support dengan budget yang banyak, tapi tetap berjalan. Karena memang kemauan yang sangat besar dan sangat luar biasa lah. Kadang memang budgetnya ini menghambat kita, tapi kita berjuang sampai sejauh ini kan. Nah, walaupun budget segitu, tapi kita bisa gitu. Kita tetap survive gitu. Kita survive gitu. Itulah kerennya tim Duta Official Media. Siap. Gitu. Berkaitan dengan tadi suka duka, pastinya ada progres dari awal hingga akhir. Nah, itu berkaitan dengan progres bagaimana? Ya, progresnya sangat bagus sekali ya, dari pertama tahap awal ya. Dari tahap awal ini sebetulnya sebetulnya pembuatan film ini tidak begitu direncanakan dari awal, tapi begitu berjalannya saja, mengalir saja, dan tidak dari awal kelas 9 awal semester, tapi
di semester 2 pun nggak begitu direncanakan, tapi begitu saja karena memang ada apa ya namanya, inisiasi. Jadi bisa disebut surprise, bisa disebutkan surprise sekali. Kemudian selanjutnya dengan tertatih-tatih lah kita ya, dengan budget seperti itu, kemudian karena kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang ada, kemudian mendorong siswa pun harus lebih kreatif, lebih dapat feel-nya, kemudian guru pun diikut sertakan dengan, terutama ini wali kelas 9 ya. Ya, kemudian dibantu dengan tim editor. Sangat luar biasa ini. Kembali saya juga ke awal, ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini bukan gimmick ya. Ini saya mengucapkan beberapa kali ini sangat luar biasa, tuh memang luar biasa nah. Enak deh ya. Sangat luar biasa. Kalau ada satuan mungkin bahasanya yang lebih dingin dari Celsius, mungkin itu tim Duta Official. Nah, itu sangat dingin sekali, tangan berdingin sekali. Oke, tadi kan film catatan akhir tahun ini memang ditujukan untuk anak kelas 9 ya. Tapi ya untuk satu sekolah juga agar ini menjadi panutan dan juga rasa semangat bahwa perpisahan memang bukan akhir dari segalanya. Nah, mungkin ada pesan untuk anak-anak kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang lebih baik ya. Untuk anak-anakku sekalian, tetaplah kalian belajar di sana, dan ingat, Bapak tidak menginginkan kalian meletakkan matahari di tangan kanan Bapak dan rembulan di tangan kanan Bapak. Melihat kalian bahagia buat Bapak udah sangat luar biasa. Dan satu lagi, jangan lupa dimanapun kalian berada, jangan lupa bahagia. Itu aja. Oke, sip. Keren banget dari aktor sekaligus wali kelas dari kelas 9 ya. Mungkin sebelum ditutup kita ucapkan terima kasih ya. Karena rasa terima kasih ini adalah rasa yang paling dasar dari manusia. Ketika manusia berterima kasih, itu tandanya kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Terutama kepada seluruh guru ya, apalagi kepala sekolah yang Bapak Sofwan Gozali SPDMPD yang mendukung penuh kegiatan catatan akhir tahun ini beserta tim Duta Official ya, yang kalau disebutkan satu-satu dari mulai Bapak produser ya, Bapak Teddy ya, kemudian editor kita ada Pak Egi, kemudian ada Pak Suarsa, kemudian Bapak Wakasek Kesiswaan ya, Bapak Iman, dan juga Pak Erwin, kemudian Pak Nanang ya, dan seluruh guru yang sudah berkontribusi yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena kebanyakan. Tapi itu tadi ya, tim Duta Official sudah sangat keren sekali. Mungkin disekiankan untuk podcast kali ini, dan jangan lupa tetap saksikan channel Duta Official Media di episode berikutnya, terutama bintang tamu yang akan datang di episode berikutnya pastinya akan lebih menarik lagi. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.